2, 3, 4, 5. Ada 4 kopi kan. Tuh, ada lagi nih dia. Apaan sih ya? Ih, geli banget gue. Megangnya apa ya? Yang ditirai ke kanan. Batu-batu tuh. Terus sekarang rasanya gimana? Kita lihat nih teman-teman foto-fotonya. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Bukan. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Iya, ini orang pecil lah, itu kan partai-partai yang ngomong tadi. Oh iya betul. Ini termasuk ya, orang pejabat, kadang-kadang dikasih nama. Nih, ada daftar buku tamu tuh. Ferry Sopit, Parsiti Dagang Tani, Eka Bakulan, Madiun Saradan, Ibu Ngarsari, usaha rental mobil, MBG. Ada yang usahanya MBG di sini juga nih. Oke guys, sekarang kita mau explore Gunung Kawi, di dalamnya seperti apa dan kepercayaannya seperti apa, terus seberapa banyak sajen yang disebut di video kemarin nih. Jadi langsung aja yuk kita explore dalamnya. Baru masuk di sini udah ada di pintunya nih kayak space gitu, dan di sini ada yang disebut tadi nih, tuh ada dupa-dupanya, dan ini ada kembangnya tadi yang sajen. Nah, menurut kepercayaan kejawen yang saya tahu guys, kepercayaan kejawen itu kebetulan teman saya juga ada yang kepercayaannya kejawen. Nah, dia ini kenapa pakai dupa? Karena dia punya kepercayaan, keyakinan asap itu akan membawa doa ke langit. Asap kan naik ke langit tuh. Nah, ketika kita berdoa akan dibawa oleh asap ke atas gitu. Filosofinya gitu. Makanya pakai dupa. Di sini juga ada dupa-dupa. Nih, tuh. Saya nggak ngerti ya, apa perbedaan ini setiap ini sama situ, atau ini memang kuncennya yang meletakkan. Saya nggak ngerti nih. Yuk, kita explore lagi di dalam. Masuk ke dalam. Nah, ini ada goa di situ tuh, satu. Goa satu. Dan ini ada patung Hanoman sama Hanoman. Ini anak Hanoman tuh. Anak Hanoman. Nah, ini ada patung Hanomannya. Yang tadi di video sebelumnya dijelasin, teman-teman. Dan di depan patung Hanomannya juga ada dupanya ya. Berarti ada yang percaya bahwa ini dewa mungkin. Jadi ada yang doa juga di sini, ada sajennya juga tuh. Ya. Nah, ini teman-teman. Di sini ada satu kuburan. Eyang apa tuh? Eyang Broto, Eyang Joyo sama Eyang Hamid. Nah, tadi seperti yang Pak Kuncennya bilang bahwa eyang-eyang ini meninggal dalam keadaan kepercayaan kejawen. Nah, sebenarnya agak sensitif ya bahasnya ya, kalau kepercayaan kejawen ini, karena kepercayaan kejawen bukan Islam juga teman-teman. Jadi kalau mendoakan yang non muslim, apalagi yang sudah meninggal, dalam Islam nggak boleh sebenarnya gitu. Apalagi meminta-minta, mengalap berkah, berharap berkah dari yang non muslim. Saya nggak tahu ya, beneran kejawen kah atau sempat belajar Islam juga, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi seharusnya kalau masuk kuburan, kita biasanya mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur gitu, ya ahli diyar kalau nggak salah bahasa Arabnya tuh. Jadi assalamualaikum untuk seluruh para penghuni kubur, sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami akan menjemput kondisi seperti kalian, seperti itu. Jadi kita mendoakan yang baik-baik untuk penghuni kuburnya gitu. Nah, itu jadi bukan malah meminta-minta ke kuburan, bukan. Kalau minta-minta ke kuburan, sinting namanya. Orang yang dikubur aja nggak bisa berbuat apa-apa, ngomong pun udah nggak bisa. Ada orang yang minta-minta ke kuburan, sinting namanya itu. Yuk, kita lanjut lagi ke atas. Situs Keraton Gunung Kawi. Di sini ada batu besarnya.
Pada pertengahan abad 9, 861 Masehi, Empu Sindok dari Kerajaan Mataram Hindu berdasarkan petunjuk Sang Hyang Widi pergi ke Jawa bagian timur menuju lereng Gunung Kawi sisi selatan. Nah, jadi ini memang sejarah situs keraton Gunung Kawinya nih guys. Teman-teman bisa baca sendiri aja, stop dulu, terus baca kalau penasaran. Karena kalau dibaca semua, capek juga. Tapi ya bagus nih untuk pembelajaran ya, teman-teman. Terus kita lihat lagi ke atas. Embun. Kita lihat goanya dulu ya, goanya dulu lihat. Ada yang menyembah kah? Tuh kan. Ada nih sajian-sajiannya juga, teman-teman. Yuk sini, lihat. Wih. Ini ada sarang laba-laba di sini banyak. Ini menandakan berarti jarang dimasuki orang. Sebelah sini. Apa jangan-jangan masuknya lewat sini ya? Dan di sana. Hah? Kayaknya nggak dimasukin. Dan di sana teman-teman bisa lihat kamera. Masuk. Itu ada jalanan tuh, masuk ke dalam. Rapi ya. Rapi. Nah ini penasaran sih gue, masuknya gimana ya? Dan isinya apa? Tapi takut nggak boleh. Takut ini bagian dari kepercayaan tertentu gitu. Tuh, gue penasaran sih pengen masuk ke dalam ya. Tapi kotor dan ngeri. Kondisinya bau dupa banget sih. Iya. Betul. Ini bau dupa, bau kembang. Kita lihat lagi. Ini berarti ada yang doa di sini kali ya? Doa minta ya kepercayaan apa saya juga nggak tahu. Yang jelas umat Muslim tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya di sini ada pohon besar dan unik nih teman-teman. Dia dua pohon kayak nyatu gitu dan di tengahnya kayak ada space kayak goa lagi. Ini duduk nih, bisa duduk di sini nih teman-teman. Nih. Kayaknya ini tempat bertapa nggak sih? Aduh, basah lagi nih. Pengen duduk di sini tadinya nih. Basah. Ini kayak tempat orang bertapa atau bersemedi mungkin ya. Untuk menenangkan diri mungkin juga. Kalau kain-kain ini nih, ini banyak di Bali kayak gini juga nih, hitam putih. Ya kan ya? Di Bali tuh banyak nih. Ini untuk iya kayak kepercayaan Buddha. Di rumah Dede Inon juga ada, ya kan? Kepercayaan Sunda juga ada wiwitan. Ini menunjukkan filosofinya ada sisi hitam, ada sisi putih, ada sisi baik, ada sisi jahat. Jadi kayak yin dan yang gitu deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Setahu saya. Aduh, belok nih. Yuk, sini. Apa nih guys? Ada yang nancepin kembang. Kembang kantil. Wangi banget. Wangi banget nih teman-teman. Ini bagus nih sebenarnya buat pewangi di rumah. Bunga apa sih ini? Kembang apa? Kantil ya? Nggak tahu ini kepercayaan mana ya. Mungkin ini juga pohon besar ini bagian yang dikeramatkan mungkin. Nanti kita tanya aja ya. Yuk kita naik lewat sini kali ya. Yuk. Oke teman-teman, ini di sini ada Vihara Dewi Kwan Im. Ini kepercayaan umat agama lain ya. Jadi kita nggak boleh menghina juga, nggak boleh membahas. Karena setiap kepercayaan punya kepercayaan masing-masing. Dan dalam Islam mengajarkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak boleh saling ejek, nggak boleh saling hina, nggak boleh saling merendahkan. Kita toleransi lah. Jadi setuju untuk tidak setuju gitu. Jadi ya sama-sama menerima ketidaksetujuan. Kita lihat aja yuk. Mungkin nggak sampai masuk karena khawatir melanggar kepercayaan agama ini. Kita lihat aja di sekitarnya. Di sini ada apa nih? Oh, tempat-tempat lilin. Teman-teman. Tempat-tempat lilin. Ada juga ini tempat dupa ya kayaknya nih. Tuh. Ya, tempat dupa besar. Kayaknya tempat ibadah sih ini. Bagi umat apa ya? Vihara tuh. Terus ada lonceng besar juga. Di sini batu ya, nggak ada buat bisa menggerakkan. Juga di sini ada 5 tempat ibadah. Iya. Oh, di sini ada yang tinggal juga nih, teman-teman. Tuh. Geraha Bumi. Nggak tahu ini hotel atau
penghuni di sini ya. Memang ada yang tinggal di sini kayaknya. Alas kaki dilepas. Nah, ini kita lihat dari luarnya aja, teman-teman. Saya mau masuk juga khawatir salah nanti. Nanti kalau salah dibilangnya menghina atau mengejek agama orang lain, nggak boleh kita. Jadi untuk menjaga kehati-hatian. Ini ada patungnya. Dan di sini banyak banget dupa-dupa nih, teman-teman. Tuh. Ini kayaknya memang tempat dijadikan tempat doa bagi kepercayaan agamanya. Mungkin ini dewa yang mengabulkan permintaan, mungkin kalau kepercayaan ini. Gitu. Terus ada patung macan juga di sini. Ya, teman-teman. Kita coba explore ke tempat lain lagi. Yuk. Oke guys, ini berikutnya ada keraton apa Gunung Kawi. Oh, ini keratonnya nih. Nanti kita masuk. Kayaknya ada orang di dalam. Oh, dikunci ya. Oh, bisa dibuka nih. Nanti kita masuk. Boleh masuk ya bang ya? Situ. Ya ile. Kalau pengen kaya boleh masuk. Oh, kalau mau kaya boleh masuk. Kalau biar poligami nggak diberitain bisa nggak? Nah, itu tadi judul saya. Oh, itu. Kayak Hanuman yang tadi. Iya, ini kayak Hanuman itu. Saya adalah Oh, juru kunci. Iya. Itu adalah pusat dari keraton Gunung Kawi. Wih. Udah acting aja dia. Demen. Aduh, nih kalau pakai kaos kaki agak bau nih ya. Hah? Seriusan? Enggak, tak dicabut sini. Biasa. Iya. Assalamualaikum. Ini keraton Gunung Kawinya nih, teman-teman. Di sini hiasan-hiasannya luar biasa ya. Terasa banget tradisionalnya nih. Ini ada foto. Ini siapa? Foto siapa nih? Nyi Roro Kidul gitu. Kayaknya ya. Terus ini ada patung-patung kepercayaan agama lain, saya yakin. Buddha atau Hindu mungkin. Dan ini ada sajen-sajennya. Ini ada kopi 7. Ini apa nih? Apa nih? Nggak tahu buah atau apa, udah menuju basi kayaknya. Tuh, ini ada sajen-sajen yang sudah kering juga. Tuh. Ini, ada dupa yang baru dinyalain nih teman-teman. Jadi kepercayaan kalau di Kejawen itu, saya dapat infonya, ini asap ini akan membawa doa kita gitu. Kalau di Islam enggak. Islam kita doa aja ke Allah Azza wa Jal, maka Allah pasti maha mendengar, maha melihat, dan maha tahu. Jadi nggak perlu, kalau dalam Islam nggak perlu dupa kalau dalam Islam gitu. Kita masuk ke dalam. Ini aromanya tercium bau dupa banget ya. Wangi nih, wangi dupa. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kopi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 kopi, dan tuh ada lagi nih dia. Ini apaan sih ya? Ih, geli banget gue megangnya. Apaan ya? Mungkin kayak gula gitu. Iya, aromanya manis. Nih, aromanya manis kayak gula Jawa ya, mungkin ya. Gula Jawa tapi udah mulai mencair. Geli karena bintik-bintik. Nih ada dupa yang baru dinyalain juga, teman-teman. Tuh, banyak ya di sini ya. Kita lihat lagi ke dalam. Ini kayaknya ini lilin abadi kan ya, yang minyaknya, selama minyaknya ada dia nggak bakal mati. Nah, kita masuk ke dalam, teman-teman. Ini gelap banget di sini. Ini di dalamnya, tuh. Jadi kayak private banget, tenang banget di sini teman-teman. Karena ya gelap gini, gelap, tertutup. Jadi memberi kesan tenang dan kalem. Nah, di sini ada daftar buku tamu nih teman-teman. Kelihatan nggak kamera? Ini daftar buku tamu yang mungkin menyampaikan hajatnya apa. Tapi ya sekali lagi, kalau dalam Islam kita nggak boleh nih ngalap berkah atau apapun alasannya berdoa di depan patung-patung seperti ini. Tapi kalau agama lain ya terserah. Nih ada daftar buku tamu tuh, Peri Sopit,
Parsiti Dagang Tani, Eka Bakulan, Madiun Saradan, Ibu Ngarsari. Tuh banyak ya, Bapak Arjoyo. Ada yang jatuh tadi. Pulpennya ya? Oh, pulpen. Ini pulpennya kita taruh sini aja ya. Nih, kita lihat lagi satu persatu. Ferry Kurniawan, Edo, Marwan, Kowi, Arif, Butiti, anak B2, Elang, nama. Ini kayaknya disyaratkan sama kuncennya atau memang dia nulis-nulis aja? Tapi ini disediain di sini teman-teman. Wawan Setiawan, Kampung Nugeng, Wahyu Yulianto. Coba ada nama yang kita kenal gak ya? Nanda Ivan. Biasanya teman-teman nih PT Pelita. Orang-orang PT pada kesini juga tuh. Usaha rental mobil, MBG. Ada yang usahanya MBG di sini juga nih. Ya, internet, tembakau. Berarti baru dong ya. Kalau usahanya MBG. Katanya 6 juta per hari katanya. Saya emang nggak tahu. Diansari, Masita, Medan. Apa nih? Buku tamu ini sebagai syarat atau apa ya? Wah, Rianto. Daftar orang yang pernah kesini mungkin. Iya. Dan di dalam ruangan ini tetap wangi ya teman-teman ya. Bau dupa. Bau dupa, iya betul. Itu ada utang 250 juta. Hah? Ada? Oh iya nih. P. Sangat Desa Sri, Lampung Tengah, utang 250 juta, usaha warung, deres karet. Utang 250 juta bukan ditulis bu, dibayar. Iya bener dah. Ditulis mah percuma, utang tetap utang. Utang ditulis. Dikira mau pada ngelunasin kali di sini. Tuh, ingin lunas hutang, tujuan ingin lunas hutang. Tujuan ingin lunas hutang semua dan ingin kaya raya, lancar rezeki, alamat Pasuruan. Oh, ini pada mau Farisi. Ini ada yang dirobek, berarti ada yang ngerobek juga dong. Haji Sahli. Tujuan. Oh, pada nulis tujuan juga di sini ya. Tujuan lancar usaha. Mana? Oh iya. Ada yang tujuan istrinya 2. Pak, ini gue ingetin sumpah. Istri 2 itu lagunya Ahmad Dhani itu nggak sesuai realita, Pak. Nggak senangnya dalam hati, nggak ruwet. Iya aja enggak. Iya, Ahmad Dhani aja kagak. Ruwet. Ini gue bilang ini, kalau bisa satu aja. Kalau udah tercukupi, udah 1. Jangan gaya-gayaan 2. Karena kalau istrinya 2, itu ini badai pasti berlalu. Tapi belakangnya tuh ada lalangnya. Kalau istrinya 2, jadi bolak-balik gitu. Kuat nggak? Sabar. Haji Suraya, Komplek Gria, Rahayu, Kelurahan, broker, makelar. Banyak di sini ya teman-teman tuh. Edi Yuswanto, nggak ada artis ya? Siapa kayak gitu yang kita kenal? Sahat, Tugeng, bodo amat, Tugeng kagak kenal. Namanya umum. Saiful Wibowo. Ini ada yang kerobek nih. Penasaran nih gue. Yang kerobek ini apaan? Eka Kadarusman, istri Rini, anak 1, sehat selamat. Oke. Jadi banyak banget di sini ya teman-teman ya. Daftar tamu-tamu. Haris, bukan gua nih ya. Bukan gua ya. Kagak nih. Haris Reva, Bapak Tiada. Iya, Cecep Supendi, Tamam. Tuh, banyak ya. Jadi yang menuliskan. Lu mau nulis ini kan nih? Kita tes dajal kali. Aman. Ingin punya mata 2 gitu ya. Kayaknya langsung dirobek kayaknya. Ada satu lagi teman-teman. Kita lihat. Ini lembarnya lebih tipis. Ada yang ngerobek-robekin nih. Nggak tahu gunanya buat apa. Nanti kita tanyain ya. Mama Marta, Stella Kurniawati, usaha cetak batako. Nggak ada yang usaha artis gitu. CV usaha di Tangerang, rumah di Bogor, Kapung Dukuh. Pada minta ini keberkahan ya. Kalau mau minta keberkahan, saran saya buat umat muslim aja ini mah, buat umat muslim yang seagama dengan saya. Kalau minta keberkahan, 10% dari omsetnya, kalau memang ada untungnya, sedekahkan. Karena sedekah itu tidak akan hilang. Ya, di sini nggak ada yang kita kenal ya teman-teman ya. Abiyadi. Apaan tuh? Ada bunyi sesuatu. Kayaknya kita dimarahin.
Nah, ini saya nggak tahu ya, nggak ngerti, nggak berani komentar apapun dari patung-patung ini, karena ini kepercayaan sini teman-teman. Nah ini tuh ada kopi-kopi juga. Sama, ini kayaknya ada orang ya di atas ya. Iya, ada yang batuk tuh. Iya, kayaknya bisa tingkat 2. Sebelah dari situ. Yuk, kita lanjut lagi ke yang sebelah. Penasaran di sebelah tuh ada apa lagi? Ini kayaknya tempat orang buat minta-minta. Sini. Bentar. Ini lubang apa? Ada yang punya senter ya? Lubang apa ya itu? Oh, nggak ada ya? Kayak gua. Ini kayak apa tuh namanya? Kalau kayak apartemen. Wah, ada foto nih. Ada satu foto di sini. Tentara. Biar apa? Biar naik pangkat gitu. Enggak, maksudnya kan nggak ada yang naruh foto di sini. Ngapa dia naruh foto di sini? Ketinggalan mungkin fotonya. Iya. Jalan ketinggalan. Taruh lagi sini. Taruh lagi aja. Ya udah deh. Nih. Tuh. Enggak ada yang ngasih foto masalahnya. Dia sendiri ngasih foto. Apaan? Enggak. Kita coba ke yang sebelah. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang sebelah kanan. Tadi ini yang sebelah kiri. Kita lihat coba yang ke sebelah kanan. Hati-hati, di sini ada bara menyala, teman-teman. Tuh. Berarti ini diupdate terus kali ya tiap hari ya. Nggak ada di sini. Yang ditirai ke kanan, batu-batu, Cok. Ada pocong tuh. Ada ikatan-ikatan, ada patung. Ih, batu-batu gini apa ya? Penasaran nih kepercayaannya. Nggak ada dupa-dupa juga di sini. Oh, ada di depan nih. Lagi-lagi patung, kayaknya kepercayaan Hindu atau Buddha gitu. Ya, ini batu-batu doang. Yuk, lanjut lagi. Dan di sini ada daun kering, ini wanginya ya, coba. Ini bekas-bekas ini kayaknya. Oh, bekas-bekas Bunga ini, kering. bunga kering ya. Bunga kalau dibakar tuh wangi nggak sih? Coba. Kagak ada wangi-wanginya. Udah kering kali ya. Tapi ini luar biasa ya, arangnya tuh kuat lama banget teman-teman. Berarti kayu-kayu tertentu nih di sini yang dijadiin arang. Tanpa dikipas dia kuat. Yuk, kita lanjut lagi ke ruangan sebelah. Ini apa nih? Pintu apa ini? Dikunci tapi. Ini. Oh, pintu ke sebelah. Oh, pintu keluar. Pintu keluar, teman-teman. Kirain ngerinya ada yang tinggal doang. Kalau ada yang tinggal lagi tidur kita buka kan nggak enak. Yuk, kita lanjut lagi ke ruangan yang lainnya. Ada apa aja di sini? Ini apa nih? Sini, teman-teman. Kita lihat. Oh, ini mah gudang ya? Gudang. Ada cat, ada bekas cat. Ya, ada botol kosong juga, ada sapu. Sapunya sapu merah ya. Kenapa ya ada sapu merah? Ya, orang suka yang warna merah, ngapa emang? Itu yang ada. Kita tutup lagi ya, biar wanginya terjaga. Ini apa nih? Oh ya, dikunci. Nggak bisa. Kita lihat lagi ke ruangan-ruangan lainnya. Tuh, habis sejarah ya, Bu? Oh iya, di belakang ada lagi ya? Oh iya. Sanggaran? Hah? Sarumujan? Pamujan? Oh, ya, makasih, Bu. Gede banget ini ya? Ternyata. Ini ada bangunan apa ini? Coba kita lihat, penasaran. Kita explore semuanya pokoknya. Nah, ini yayasan, ada yayasan juga teman-teman. Yayasan Gana Sidi Sangkara Pura Giri. Oh, ini pura. Pura Giri. Oh, ini pura nih. Iya. Kita
masuk lagi sini, teman-teman. Ini puranya. Oh iya betul. Jadi kalau pura kayaknya kita lihat dari luar. Iya, lihat dari luar aja, ngerinya salah. Karena agama kepercayaan. Salah satu kepercayaan agama. Nanti salah-salah nginjek, dihujat gitu. Bilangnya menghina agama. Ya udah, daripada kita dituduh rasis kan, kita lihat lagi ke atas. Nah, Pak Narto di sini. Udah masuk lagi. Iya. Kita lagi lihat. Naik ke atas, Pak. Iya. Apa tuh Sanggar Pamujan, Pak? Tempat pertapaannya dulu. Oh. Pertapaan siapa? Yang bayang Tunggulwani itu berarti Oh, alah. yang namanya Sanggar Pamujan. Iya, iya. Kalau ini apa, Pak? Rumah apa? Makam tadi. Makam. Iya. Makam siapa? Jauh. Yang Tunggulwani itu berarti itu. Oh, yang di depan makam. Itu cantriknya yang 3 itu. Yang Jamit, yang Joyo, yang Oh. Toto. Semuanya kejawen, Pak. Jawen ya. Hmm. Itu tadi kan di dalam itu ada tahun 1115 Waduh. meninggalnya jauh. Iya, jauh betul. Ya. Lumayan tinggi. Iya, tinggi bener ini. Teman-teman. Wah, olahraga ini. Berapa, Pak? Ini 60? Lebih. Iya. 60 tangga. Tangga lebih. Waduh. Wah. Ini patung apa nih, Pak? Udah. Ada kepercayaan tertentu nggak di patungnya? Ya ini dulu kan kita simbol tunggangannya beliau. Oh, Ya. Namanya ya kuda terbang, kuda sembani gitu. Simbol kan. di kisahnya menunggangi ini. Iya dalam sejarah dulu ini kendaraannya kan. Oh, jago juga ya. Ya ini 2 ini. Ada 2 ya? Iya iya. Ngos-ngosan ini apa sih? Ah babu ngantuk nih. Ini Pak yo. Ini. Yuk, Pak. Yuk, Pak. Monggo nara. Nggih. Ya, yuk. Harus lepas sendal ya. Ya, Pak. Allahu Akbar. Halo Pak. Ini tadi juga ya, gitu. Karuan dikai. Itu tahun berapa dari kayu galang? Ini bentuk aslinya nih, teman-teman tuh. Jadi ini penampakan yang di bawah itu. Mana? Ini yang di bawah. Joyo ada. Sana lah tuh yang pintu masuk pertama itu. Ini kita nih di atas. Ini kita yang di atas ini. Dulu tangga-tangga ini ada rumah jalan namanya. Oh, Yang tua. Jadi tangga ini di sini sekarang. Iya, bangun renovasi tamu kan ini. oh ini batu ya. Aku kira ini Pak, kayak kain. Batu, dari jauh kayak kain. Oh ya. Kalau di sini ngapain orang Pak biasanya, Pak? Berdoa. Boleh masuk ke sini? Boleh. Oh ini doanya. Yang sini selain sini di dalam ini. Oh dalam juga ada. Ini kepercayaan mana Pak? Tionghoa. Semua orang ini. Oh, Semua apa ya? semua agama. Karena orang-orang dengan utama. Oh ini. Untuk tamu semua. Oh, Yang ziarah di Keraton Gunung Kawi. dan ini yang ngasih ini Ya sajennya? kunci Pak, iya. Oh juru kunci. Ya, Jadi- jadi kewajiban ya gini nih. Orang-orang yang ngalap berkah Sajen, iya. Iya nanti di cuma doa di sini aja. Iya, berdoa. Oh, kita lihat nih teman-teman foto-fotonya. Ini bagian dari syarat juga Pak. Orang mana-mana kadang-kadang tamu kan supaya diperhatikan. Ini bagian dari syarat juga Pak. Iya, ya ini orang kecil lah itu kan partai-partai yang ngomong tadi. Oh iya betul. Ini termasuk ya orang pejabat kadang-kadang dikasih nama. Oh Nama lengkap. iya, iya. Nggak ada artis ya di sini ya belum. Terus apa banyak nih. Oh banyak. Lagi ini fotonya ditaruh di jogging apa sudah. Dua artis-artis banyak Pak. Ini nanti kalau udah kebanyakan dibuang lagi gitu Pak. Nanti dia ya ditaruh di gentong. Oh digentong. Aduh. Di gentong di bawah ini. Oh, ada ini. Ada tempat menaruh itu yang lama-lama ini yang baru ini. Yang Oh. bulan-bulan ini Pak. Tuh. Itu cantik nih.
Ini pacar orang lu. Masih aja. Nih nggak sekalian nih tuh. Iya nih, ini. Lu kayaknya ini bukan nih, ini kayaknya berharap dah. Dia ngarep. Reva Mifiam. Pranita. Ini kayaknya dia ngarep kali ya? Berharap dijodohin gitu ya? Ya enggak ya, karena memang cuma dia. Loh, apa bule itu? Oh iya. Bule-bule ya. Banyak ya. Wah, banyak sekali. Ini aja udah dipasang, tinggal bulan-bulan ini. Kebanyakan Iya ya. Nah ini apa nih Pak? Mana? Nih? Itu ada cara sesaji nih. Oh. Tuh. Ini hari sakralnya ya. Tiap-tiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon yang disebut di sini Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Bahannya sesaji ini kopi pahit 2 gelas. Setiap orang tuh Pak? Iya, teh manis ya dipikirnya gini. Oh. Tiap-tiap ini hari ini Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Ini rokok kretek ini tidak ada filternya. Oh. Nasi putih Jawa. Ini kewajiban tamu di rumah, Pak. Oh di rumah? Di rumah, bukan di sini. Oh kirain di sini. Ini Pak Juru Kunci, ini dibawa tamu mungkin ya. Cara sesaji disiapkan jam 6 sore. Diserahkan kepada Yang Tunggul Manik dan Tunggul Wati dengan membakar dupa atau menyan. Kemudian jam 12 malam, tengah malam itu diulangi lagi sambil memohon itu meminta gitu. Oh memintanya ke Tuhan tetap? Tuhan Yang Maha Kuasa lantaran Mbah. Oh perantaranya gini. Iya. Oh ini kalau di sini numpuk dong ya Pak? Wah, numpuk ke sini ini kewajiban tamu ini dibawa pulang. Oh buat di rumah ya? Iya. Oh iya. Sakralnya gitu. Ini mah kuncen-kuncen. Tiap hari yang kantor sini yang benar diringkas. Iya iya. Nah, ini Oh ada lagi? keliling ini orang sini keliling. Keliling? Keliling muter sini. Bagian dari syarat juga Pak? Ya udah. Oh enggak. Ini apa nih Pak? Ini tugas saya membakar nama tamu, maksudnya menyampaikan hajatnya tamu. Oh. Ini ada Pak siapa ini, alamatnya mana? Iya, iya. Mana? Sadarkan temennya. Kemudian dibawa ini namanya bunga layon. Bunga ini? Bunga yang sudah dikeringkan. Oh. Akhirnya dibawa pulang. Buat apa itu Pak? Akhirnya ditaruh di dompet dan dilaji uang. Oh. Untuk penarik keberuntungan. Penarik keberuntungan gitu Pak? Yang bikin ini siapa Pak? Ya saya. Oh. Bunga yang bekas sesaji itu dikumpulkan, dijemur. Oh yang kering-kering. Namanya bunga. Oh iya iya. Kemudian dikumpulkan di rumah. Oh iya iya. Oke. Paham ya? Paham paham. Kalau di sini nggak ada foto-foto gitu ya Pak di sini ya? Di depan sini. Oh sembahyang ya. Tuh teman-teman di sini ini lilinnya tapi minggir ya. Lilin abadi. Tuh. Lu kok mundi kabeh waduh tuh. Untung ini. Oh, ini disediain ini berarti banyak yang kejedot ya. Untung aja. Iya. Emang tadi hampir kena. Berapa tuh? Iya. Oh. Iya. Ibu tadi habis doa, Ibu? Hah? Doa? Udah? Oh iya. Oke. Itu juga foto lamanya kayaknya bukannya sore ini. Apa? Itu foto lamanya juga. Sore ini masuk. Oh ini. Malam nanti jam 8, nah, sore tadi berubah. Nanti jam 8, jam 9 nah, sampai selesai. Iya. Oke. Lagi esok pagi. Oh jadi ini cuma minta aja atau ada doa khusus Pak? Ada ya, doanya menurut keyakinan masing-masing. Misalnya mau Islam ya secara Islam gitu. Oh iya. Cuma di tempat sini nih teman-teman mintanya. Kalau lihat itu Pura Giri Kawijaya orang itu bagus ya gitu. Oh ada? Ini gak mas? Ada tempat yang unik lagi Pak? Karena Ini yang ini apa sudah segala banyak di hari-hari besar Hindu. Naik tangga lagi? Oh bisa. Pura Giri Kawijaya. Ini masih digunain nggak Pak puranya? Masih. Berarti ada yang sembahyang sini juga ya? Tiap hari? Wah, temen gue mau. Hari
Kali besar dulu. Ya kayak Masih pada datang. Galungan, Kuningan, Sarasvati. Ini mentok sampai sini aja ya Pak? Belakang situ nggak ada? Kalau saya udah perjalanan ke puncak. Oh, perjalanan ke puncak ya? Iya, iya. Buh, gede banget ya puranya. Gede Pak. Ini banyak donatur dari Bali. Dari Bali. Ya donaturnya kan Iya sih benar. Bali memang lebih besar Hindu Budanya ya, mayoritas. Udah ya Pak, mentok sampai sini aja ya? ya mentok. Ini udah hutan belantara Pak ya. Terus kalau orang kayak yang depan tuh Pak, pohon yang gede itu dikeramatkan juga Pak di sini? Ya makanya dikasih kain itu. Oh iya, Itu istilahnya untuk ikatan, mengikat seorang seperti bahasanya jin setan itu supaya tidak mengganggu manusia gitu Pak. oh filosofinya? Iya artinya ya. Kirain hitam putih kayak yin dan yang gitu ya? Ciro suci rajam ya jeneng di keraton Gunung Kawi sing mancing ono kayu watu. Nah, supaya tidak ganggu anak itu tidak simbol dikasih gitu. Ada yang doa juga Pak di pohon itu? Banyak itu aku kembang-kembang ginjal sudah malam anu. Iya sih. Iya, cuman baru makin ngos-ngosan nih. Nih mentok sampai sini nih teman-teman nih. Semua pagarnya. Ada jas hujan. Apa? Jalan tengah itu wangkitnya mentok. Iya. Coba nih teman-teman lihat. Ada jas hujan juga di sini. Nah, ini mentok sampai sini. Ini udah menuju puncak Gunung Kawinya nih. Puncak gunungnya nih. Kalau kita main hutan. Tuh. Gelap. Gelap banget, nggak kelihatan. Karena kabut juga. Di belakang pura ini udah mentok nih bangunannya. Keraton Gunung Kawi. Dijewer wong. Macetnya itu ya. Macet. Udah mentok, explore semuanya udah ya berarti. Mana? Oh iya, makam yang di bawah kita belum ngeliat ya. Ini yang orang baru bangun 5 bulan sini bangun musola itu. Iya. Ini kalau kan nggak salah itu meninggalnya ini tahun ada tahun 1100. Sana 1871. Tapi mantan Oh bawa. ini dikunci berarti dibukanya sampai jam berapa atau? Tapi mantan bawa. Orang udah malam. Oh sampai jam berapa nih Pak dibuka? Umum Kayak pagi. sampai sore kali ya? Is. Oh iya, bener deh. Tonggol Manik Jaya Diningrat tahun 1115. 1115. Terus ini tuh berarti ini permaisuri seorang istri raja. Ini istrinya ini Pak. Oh, Yang berarti Ya tidak benar. ini memanggil Mbak Menit. oh, Panggilan orang-orang ini Mbak Menit. Mbah Menit. Sampai juga. Lagi. Oh iya. Ya, kebal udah biasa jatuh. Kecil. Kalau ini dari yang jaga di sini Pak Narto ya? Bukan dari pengunjung ya Pak? Pengunjung taruh sini Pak. Oh pengunjung taruh sini kembangnya. Ini kadang-kadang buang. Ini yang saya di minggu-minggu bulan-bulan ini. Oh Kadang-kadang dibuang. kalau penuh dibuang ya? Anak lah bawah itu. Pasir itu. Oh iya benar, bawahnya tanah. Iya beres-beresin ya. Nah, orang dandan di Iya, samping. iya, iya. Ya, baru zaman terus sejatinya keraton Gunung Kawi. Oh, Jadi kita tidak penasaran dengan cerita. iya benar. Dengan cerita-cerita ya betul. Oh jadi Itu udah 5 bulan udah bangun itu ngasih bangunan itu orang Karawang. mana? Ini Lihat itu 5 bulan dari sini. dari sini. Loh, Kamar foto jati semua itu. iya. Nah nih teman-teman, ini lagi ada pembangunan lagi nih.
Ngepak barang ya ini. Nggak kelihatan nih. Ini hujan deres juga gelap. Musola itu ya Pak mau dibangun? Oh kok cedak ini Dan sebagai ukuran dia berarti? Terus ya baru pelayan ke lapangan tujuh aja. Iya masih dalam proses ya. Proses pembangunan. Aduh. Buku tamu ada yang dirobek-robek tuh siapa yang robek Pak? Sekarang ya tamu sendiri Pak. Oh tamu sendiri. Siapa nona? Buat dibawa pulang. Bawa Anda, karena untuk membangun tanah itu. Apa? Oh iya. Oh buat bungkus tanah. Tidak bawa langsung gue. Kertas ada. Iya. Jadi orang-orang kesini bisa buat ini ya belajar tentang budaya juga ya Pak ya? Tentang budaya, tentang sejarah. Iya basah luar biasa tuh. Tuh demi membuat, tapi ini anti air. Tuh anti air. Hah? Anti hujatan. Iya, orangnya anti hujatan. Dulunya itu tetap Apa? habis. Ini minta ditumbalin emang. Bani tumbalin aja nih. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah di penginapan lagi dan semuanya aman, tentram, nggak ada keributan-keributan. Jadi tadi dari hasil explore yang kita lihat itu memang ada kepercayaan-kepercayaan yang di luar Islam itu sendiri, dan bahkan sebenarnya saya dapat informasi dari beberapa yang menjalankan ritual itu memang mereka mintanya ke kuburan, dan bagi umat muslim minta ke kuburan itu tidak diperbolehkan alias musyrik. Dan kalau kita dengarkan dari juru kuncinya itu kan nggak semuanya juga yang pesugihan di sana atau ngalap berkah bahasanya mereka itu pasti kaya raya, tergantung nasib-nasiban. Lah kalau tergantung nasib-nasiban ya apa bedanya kalau kamu doa doang juga. Jadi bahkan sebenarnya lebih efektif kalau berdoa. Karena kalau berdoa itu ya nggak keluar biaya, nggak boros waktu, nggak menjalankan ritual-ritual yang di luar ajaran kepercayaan agama. Nah kalau di sana ya banyak hal-hal yang keluar dari kepercayaan agama itu sendiri, karena ya sebenarnya minta ke kuburan itu gitu. Walaupun kata kuncinya mintanya nggak ke kuburan, cuma ngalap berkah dari kuburan. Ya kalau memang ngalap berkah ya udah ziarah, seperti halnya kamu ziarah ke makam orang tua kalau orang tua kamu udah meninggal, atau ke makam siapa itu ya bisa juga gitu. Dan kalau di sana sesuai juru kuncinya bilang bahwa itu yang dikubur adalah kepercayaan kejawen, dan kejawen itu sebenarnya sudah berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri, alias bukan Islam, walaupun ada juga kejawen yang terlihatnya seperti Islam. Nah maka dari itu kalau saran dari saya untuk ke Gunung Kawi, kalau misalkan kamu mau belajar budayanya, sejarahnya, itu recommended kamu bisa datang, bisa tanya ke juru kuncinya kenapa bisa orang percaya dengan pesugihan di sana, kenapa di sana tuh banyak orang-orang yang justru orang luar Malang yang percaya, atau ada bangunan apa aja yang unik dan penjelasannya bagaimana, itu lebih efektif dan lebih berguna daripada kamu menjalankan ritual-ritual yang memang itu keluar dari ajaran kepercayaan agama itu sendiri. Karena orang Malang sendiri banyak yang nggak percaya dengan pesugihan di Gunung Kawi tersebut. Dan kalaupun yang disebutkan katanya berhasil di pesugihan Gunung Kawi itu, ya berhasilnya karena memang nasib mereka ditakdirkannya punya rezeki banyak, bukan karena faktor dari pesugihan Gunung Kawi. Kalau kamu doa, kamu percaya terhadap doa kamu, itu lebih efektif dan lebih masuk akal ketimbang menjalankan ritual-ritual di luar kepercayaan agama itu sendiri. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini. Sekali lagi kalau mau ke Gunung Kawi lebih baik belajar sejarahnya dan budayanya, bukan melakukan ritual kepercayaan pesugihan atau berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari al-natural. Bye-bye. Niku semerape anu Diambu Jarjo. Ya pondokan. Pondok Samsudin. Bom rasanya anyes. Malah rencangku cilian kulon niku malah Gianto niku ta. Sing Blok 9
Oh, kianto pura. Nah, niku malah cilikan sareng kula niku. Babat barang babat ten tebon. Oh, biar yang biasa suwe. Oke. Nah, terus geger kali anu barang niku sinten Cina enten anu nu ten kurang tambah sinten sing niku waduh Oh, untung. sakne sing Cina sing gedhe niku lho